Sebuah temuan teknis berubah jadi polemik politis. Baut jembatan Beli yang terlepas di tengah pemulihan pasca bencana tak lagi diperlakukan sebagai masalah keselamatan, tapi digoreng sejumlah pihak untuk menyudutkan negara, memaksa peristiwa teknis menjadi polemik. Bukan tanpa alasan ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan dugaan sabotase atas temuan baut jembatan dalam kondisi terlepas. Pernyataan itu disampaikan setelah ada peninjauan langsung di lapangan, berdasarkan analisis dari fakta, bukan mengada-ada. Menurut Maruli, pelepasan baut pada konstruksi jembatan darurat bukan hal sepele. Kondisi itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga. Dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau, bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini, karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam. Ketika TNI menyebut sabotase, pernyataan itu tentu bukan sekedar opini. Itu adalah sikap kelembagaan yang melekat dengan tanggung jawab hukum. Artinya jelas, negara siap membuktikan atau siap dikoreksi melalui proses penyelidikan. Namun di ruang digital, respon bergerak jauh lebih cepat. Sejumlah pihak langsung menyebut dugaan sabotase sebagai hoax, mengada-ada, hingga dituduh sebagai upaya cipta kondisi. Tudingan itu bisa dibilang gegabah, sembarangan, dilontarkan tanpa data teknis, tanpa hasil audit, dan tanpa kewenangan penyelidikan. Ironisnya, fakta dasar justru tidak diperdebatkan. Baut jembatan memang ditemukan terlepas, tapi yang diperdebatkan adalah motif. Serbuan narasi miring ke negara di jagat maya memang mudah dibaca sebagai penunggang kuda bencana. Narasi yang keluar dari kemarin kita lihat bagaimana di media sosial itu bisa menjadi api untuk kemudian bisa memprovokasi dan bisa membuka luka lama juga, karena yang diprovokasi ini kan, yang dinaikkan isunya adalah ketidakadilan ya kan, apalagi dalam situasi bencana ya, kemudian pemerintah seakan-akan tidak kerja, tidak peduli, itu kan yang di-up oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah walaupun banyak pengakuan, banyak memang kritik-kritik yang memang hanya ingin mengingatkan pemerintah, tetapi harus kita ketahui bersama bahwa di setiap ada serangan, ada kritik dan sebagainya, pasti ada suatu pihak yang memancing di air keruh. Bahkan seorang pejabat, bak detektif kesiangan, di depan kamera banyak orang, berlagak turun mengecek jembatan setelah isu ini dilempar Maruli. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyatakan belum menemukan indikasi sabotase terencana, seolah-olah ingin menegaskan pernyataan Maruli tak berdasar, meski ia juga tidak menyebut pernyataan KSAD sebagai hoax. Banyak pihak meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, sebab keselamatan menjadi prioritas. Di ruang digital, kesimpulan memang telah terlanjur diproduksi, seperti nada yang diorkestrasi. Dalam konteks bencana Sumatera, khususnya di Aceh, perang narasi memang sudah menjadi mainan tangan-tangan gaib yang gerah. Persisnya sejak pemerintah menolak penetapan status menjadi bencana nasional dan dianggap tidak mau menerima bantuan asing. Presiden Prabowo Subianto bukan tak tahu ada yang mencoba bermain alias menggeser isu bencana menjadi isu politis.
Tapi Prabowo bergeming, fokusnya tetap satu, pemulihan di Kebut agar kehidupan rakyat kembali pulih. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir-nyinyir itu kita anggap sebagai, katakanlah, sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh. Ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Bagi pemerintah dan TNI, keselamatan warga menjadi prioritas utama. Dalam kondisi pasca bencana, jembatan darurat bukan sekedar infrastruktur, tapi urat nadi aktivitas warga. Dan dalam polemik ini, bukan hanya baut jembatan yang patut jadi perhatian, tapi juga kapasitas warga dalam membedakan fakta, opini, dan prasangka. Men of our time.